Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Darisfa Prismala dengan NIM 19051214092, Prodi S1 Sistem Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang routing dinamik. Tujuannya yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya yaitu routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Jadi intinya tabel routingnya akan disusun secara otomatis dari perubahan jaringan yang ada. Nah, kemudian macam-macam dari routing dinamik, yaitu ada RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internet Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di dalam praktikum ini kita akan menggunakan salah satu protokol dinamik yaitu RIP. Untuk RIP sendiri terbagi menjadi dua versi, yaitu RIP versi 1 Class Full Routing Protocol, RIP versi 2 yaitu Classless Routing Protocol. Karena kita menggunakan subnetting lebih kecil dari /24, maka kita menggunakan RIP versi 2. Karena RIP versi 1 tidak mendukung CIDR. Kemudian kita langsung masuk ke praktikumnya. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum sebelumnya menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Secara topologi sama dengan praktikum sebelumnya yaitu routing statik, namun nanti kita akan mengubah konsep pembuatan tabel routingnya menjadi dinamik. Nah, di sini langsung ke langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita masuk ke Cisco. Nah, di sini karena sama persis, jadi isinya itu sama seperti pada praktikum dimana kita mempraktikumkan tentang routing statik. Nah, di sini gateway-nya itu sama, kemudian subnetnya juga sama seperti pada routing statik. Ini semuanya sama persis, tidak ada yang dirubah. Oke. Kemudian untuk router 2 pun juga sama. Ini. Router 3 juga sama. Dengan jangan lupa untuk port 1 sini harus on ya. Oke. Kemudian pada PC, setiap PC dan servernya itu pun juga sama. Di sini desktop. Nah, ini sama semua. Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke langkah berikutnya. Nah, di sini langkah kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini merupakan network yang terhubung dengan router 1, yaitu ada router 2, di sini router 3. Nah, ini
19.168.1.0 ini merupakan network dari PC1 dan PC2 seperti itu. Kemudian di sini router 2 terhubung dengan network router 1, ini router 3, dan ini PC3. Oke, kita langsung praktek saja. Sini kita klik pada router. Pada router 1 dia terhubung dengan 4 network. Kita klik yang RIP. Nah, sebelum mengisi RIP, pastikan yang routing statik ini sudah kosong ya. Harus kosong. Nah, di sini kita akan mengisi network yang terhubung dengan router 1, yaitu ada pada router 2. Di sini networknya. Cara mengisinya seperti ini. 12.12.12.0. Nah, kalau kita add, dia akan menjadi class full. Class full itu seperti ini, 12.0.0.0. 13.0.0.0 ini untuk yang router 1 ke router 3. Nah, ini cara mengisinya juga sama. Untuk pada PC1 itu 192.168.1.0. Kemudian kita isi juga untuk yang terhubung dengan PC2, router 1 ke PC2 itu 192.168.1.64. Itu kalau kita mengisinya titik 64, dia akan berubah menjadi class full, jadi titik 0 seperti ini. Oke, kita close. Kemudian yang router 2 itu juga sama, statik harus kosong. Kemudian kita klik RIP. Cara mengisinya pun juga sama. Di sini router 2 terhubung dengan router 1. Networknya adalah ini 12.12.12.0 yang akan menjadi class full kalau kita add ke sini, yaitu 12.0.0.0. Kemudian 23 yang terhubung dengan router 3 itu 12.0.0.0. Ini yang terhubung dengan PC3, yaitu 192.168.1.0, dimana network PC3 yaitu ini 128. Kalau kita add ke sini ke RIP, dia akan menjadi class full seperti ini. Oke, sudah selesai, kita close. Kemudian router 3 pun juga sama caranya, statik harus kosong. Kemudian RIP. Ini yang terhubung dengan router 1, yaitu 13.0.0.0. Kemudian router 3 ke router 2 yaitu 23.0.0.0. Cara mengisinya sudah saya jelaskan tadi. Dan ini yang terhubung dengan server 1. Ini 33.33.33.0. Kita ketik saja di sini, kemudian add, langsung dia menjadi class full seperti ini. Nah, ini yang router 3 ke yang terhubung dengan server 2, yaitu 43.0.0.0. Oke, kita close. Sudah selesai, kita kembali ke langkah percobaan selanjutnya. Nah, yang ketiga, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini ya, router, config router, no auto summary, dan ini version 2. Oke, kita kembali ke Cisco lagi. Kita klik router, kemudian klik yang CLI.
Nah, di sini kita akan mengetikkan yaitu no auto summary, kemudian di enter, kemudian kita ketik lagi version 2, kita enter. Kalau sudah selesai kita close saja. Dengan cara yang sama lakukan pada router 2, CLI no auto summary version 2, kita enter. Oke, kita close. Kemudian pada router 3 caranya sama, no auto summary Oke, sudah selesai, kita close. Kita kembali ke langkah selanjutnya. Yang keempat, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, kemudian global, setting, kemudian save. Oke, kita lakukan. Sini kita klik router, kemudian config, global, setting, kemudian kita klik save. Oke, sudah tersimpan, kita close. Kita lakukan hal yang sama dengan router 2, global, setting, router, save, close. Kemudian pada router 3 sama, config, global, setting, save. Oke, sudah selesai, kita kembali ke langkah selanjutnya. Yang kelima, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device atau ALTS, ALT plus S. Ini, nah pada Cisco ini adalah tombol untuk merestart atau meload. Kita klik saja. Nah, ini ada pertanyaan, kita klik yes. Nah, di sini kita akan menunggu sampai merah-merahnya ini berwarna hijau. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah hijau. Kita kembali ke ini. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Ini perintahnya show IP route. Kita akan melakukannya. Oke. Pada router 1 kita klik CLI, kemudian kita ketik show IP route, kita enter lagi. Nah, di sini yang penting hanya ini RR dan R-nya saja. Apakah sudah muncul atau belum yang kita ketik tadi? Yang di sini sudah muncul di sini atau belum? Seperti itu. Nah, di sini pada router 1 sudah ada sudah terhubung dengan ini server 1 dan via-nya dan melewati router 3. Router 1 ke server 1 melewati router 3. Kemudian ini router 1 ke server 2 melewati router 3. Nah, ini router 1 ke PC 3 melewati router 2. Oke, sudah selesai, kita close saja. Kemudian yang ke router pada router 2 caranya sama, CLI, kemudian show IP route,
Nah, ini router 2 ke server 1 melalui router 3. Sudah benar. Kemudian router 2 ke server 2 melewati router 3 juga. Kemudian ini PC router 2 ke PC 1 melewati router 1. Kemudian router 2 ke PC 2 melewati router 1. Oke, close. Caranya sama pada router 3. Ketik show IP route. Nah, ini untuk router 3. Di sini router 3 ingin ke PC 1 melalui via router 1. Kemudian router 3 ke PC 2 melalui router 1. Ini router 3 ke PC 3 melalui router 2. Seperti itu, kita close. Oke, sudah kita cek, lalu kita kembali ke langkah selanjutnya. Nah, ini langkah ketujuh, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IPv4 menjadi ICMP saja. Lalu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, PC1 PC3, PC1 server 1, PC1 server 2, dan seterusnya. Lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Oke, kita pindahkan ke mode simulasi. Lalu edit filter, kemudian IPv4 menjadi ICMP saja. Kita centang yang ICMP, kita close. Kemudian saya di sini hanya akan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3, server 1 dan server 2 saja. Karena PC2 ini masih dalam satu ruang dengan PC1. Oke. Dari PC1 ke PC3. Nah, di sini tadi dia melewati router 2, kemudian dikembalikan. Nah, dia berhasil dikembalikan oleh PC3. Kemudian kita delete. Percobaan yang kedua yaitu dari PC1 ke server 1. Dia dikirim ke router 3, kemudian menuju server 1. Nah, dia kembali ke router 3 lagi, lalu dia dikirim ke router 1 lagi, dan kembali ke PC1. Kemudian ini berhasil, kita delete. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu PC1 ke server 2. Dia dikirim ke router 3, kemudian menuju server 2, lalu kembali ke router 3 lagi, kembali ke router 1, dan kembali ke PC1. Berhasil, kita delete. Oke, kita kembali ke langkah percobaan yang tadi. Nah, untuk ini dari PC3 ke PC1 dan seterusnya ini bisa dicoba sendiri. Kita lanjut ke langkah yang ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 7,
kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti tadi, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Oke, kita kembali ke Cisco, kita ubah ke mode real time, kita klik pada PC1, kemudian desktop, lalu command prompt. Nah, di sini kita ketikkan tracer IP PC3 karena tadi kita melakukan simulasi PC1 ke PC3. Ini IP-nya 253. Untuk IP PC3 yaitu 253. Lalu kita enter. Nah, di sini pada PC1 dia mengirimkan PDU ke router 1, kemudian menuju router 2, lalu sampai ke PC3. Kemudian selanjutnya kita tracer PC1 ke server 1. IP server 1 yaitu ini, kemudian kita tracer, kita enter. Oke, di sini menuju router 1 terlebih dulu, lalu ke router 3, lalu baru sampai ke server 1. Kemudian yang terakhir kita tracer PC1 ke server 2 untuk IP-nya yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Yang pertama dia terkirim ke router 1, kemudian diterima router 3, lalu sampai ke server 2. Oke, sudah selesai kita tracer, kita close. Oke, kita akan kembali ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 9. Buat skenario jalur routing router 1, router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 atau router 3, misal interface serial di router 3 ke arah router 1 itu terputus. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke. Kita kembali ke Cisco. Nah, di sini jalur router 1 ke router 3 ini akan coba kita putus dengan cara pada router 3 untuk serial yang terhubung dengan router 1 yaitu serial 2. Di sini kita port statusnya kita off kan. Ini semula on, kita off. Lalu kita tunggu sampai 15 detik, sekitar 15 sampai 20 detik. Kita tunggu. Oh ya, di sini pada routing dinamik, kalau di sini putus dia akan otomatis mengganti jalur rootnya, seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah lebih dari 20 detik. Kita kembali ke langkah-langkahnya. Langkah 10, lakukan pengetesan seperti poin 7 tadi. Kita kembali ke Cisco. Di sini kita klik simulation lagi. Kita akan mencoba mengetes apakah ini berubah jalur atau tidak ya. Di sini saya akan melakukan percobaan dari PC1 ke server 1.
apakah dia mengganti jalurnya. Nah, dia dikirimkan ke router 2, dari router 1 ke router 2 lalu ke router 3. Kemudian baru sampai ke server 1. Kembali ke router 3, lalu kembali ke router 2, ke router 1, dan kembali ke PC 1. Nah, di sini berhasil pindah jalur karena di sini putus, jadi dia otomatis lewat ke sini, lewat ke router 2. Oke, kita delete. Kita coba selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, kemudian kembali ke router 3, lalu kembali ke router 2, kemudian kembali ke router 1, dan berhasil kembali ke PC 1. Oke, sudah selesai praktikumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share video ini. Bye.